Yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa ini akan hadapi kematian. Maka tadi kita katakan, kita yang ditinggalkan oleh almarhumah. Bukannya kita meninggalkan almarhumah di kuburan sendirian. Makanya hamba kata tadi, bisa jadi kuburan tuh bus yang ber-AC sedap, udah ada makanan di situ, ya makanannya amal ibadah lah. Apa amal ibadah almarhumah? Ikhlas menerima penyakit bertahun-tahun tanpa berburuk sangka dengan Allah. Tiada buruk sangka dengan Allah. Kenapa berani kita ngomong begini, Bu? Wangi badan almarhumah itulah buktinya. Mbak tahu bagaimana kegiatan beliau. Tapi kalau tahu sama kemarin, waktu nunggu waktu kita lagi dimandiin dan dikafani, bapak di sebelah saya duduk mengatakan, Ustadz, beliau ini kalau udah habis pulang kerja tak ada cakap-cakap, pulang ke rumah udah bakti pada orang tua, gitulah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim min ba'di surati al-'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah sayang ya. Udah kan? Kalau udah dapat nggak boleh ribut ya nak ya. Kasihan yang keluarga musibah baru berduka. Dena. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amral mu'mini kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'un syakara wa in asabathu darra'un sabara wa kana khairan lah. Wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami muliakan ibunda dari almarhumah adinda kami Nora Eldayani binti Dapot Raja Sinabuta. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan. Begitu juga keluarga berkeluarga dari abang, kakak dan adik serta ipar dari almarhumah adinda Nora Eldayani binti Dapot Raja Sinabuta. Yang kami hormati
abangda, saudara-saudara sekalian beserta kakak dan ibu-ibu, juga ada anak-anak kami yang turut menghibur kepada keluarga musibah ini yang sudah 3 malam tidak terasa meninggalkan keluarga yang dicinta. Sungguh sebenarnya yang ditinggalkan itu adalah kita, karena kita belum pulang nyampe ke rumah. Maka kita ini sekarang masih dalam terminal bus yang belum tahu bus mana yang mau kita pakai. MPM kah? Kuda putih kah? Ya kan? Patas kah? Ya tak hafal pula saya lagi. Itu ada teman YouTube saya, Bang Silsarenta itu, dari Batu Sangkar, terminal Batu Sangkar. Maka dalam hal ini sampai detik ini kita belum tahu bus apa yang mau kita naiki. Karena jelasnya belum tahu tiketnya sudah dapat atau belum pasti. Karena kita lagi mencari uang untuk membeli tiket tuh. Apa maksudnya? Uang itulah amal ibadah. Tiket itu yang diharapkan kita nyampe ke bus yang enak, Bang, kita berada di bus tuh. Bus ini mana ini? Kuburan lah. Jadi Adinda almarhumah Adinda Nora Eldiani sudah nyampe ke busnya. Kalau mantap AC nih, yakin kita insya Allah mantap. Karena semalam waktu kita langsung mengantar almarhumah ke kuburan, saya kira sudah dituangkan air mawar tadi, kok wangi kali. Wangi kali almarhumah. Mungkin begitu ikhlas almarhumah menerima sakit yang dimiliki selama berapa lama? Tahun ada ya? Masya Allah. Karena sakit itu di samping menggugurkan dosa, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Mungkin itulah yang sudah tercapai oleh almarhumah Eldiani. Kita rasakan aroma wanginya itu luar biasa. Subhanallah. Karena pas pula dipercayakan saya pula jadi imamnya semalam oleh Pak Ustadz Farhan, menyerahkan kepada saya sebagai muda. Maka oleh karena itu harapan kita, tertidurlah almarhumah nih sampai tak tahu tiba-tiba nanti udah datanglah kiamat. Datang kiamat tuh nanti turun dari bus menujulah ke rumah. Inilah rumah nih, nantilah dengan tiket yang mantap. Apakah rumah surga nyampe kita punya ataukah rumah neraka? Inilah kajian nak kita bahas nih. Maka syukur alhamdulillah malam ini kita bersama Jumadil Akhir nih, kita berjumpa di malam ketiga akan kepergian almarhumah Adinda Nora Eldiani binti Dapur Raja Sinaputar. Semoga Allah ridhoi dan berkati jalan beliau menuju surganya ke depan nantinya. Amin ya Rabbal. Dan ibunda yang kami sayangi beserta keluarga berkeluarga di rumah ini diberikan ketabahan dan kesabaran. Ikhlas adalah kunci untuk menyejukkan suasana hati, perasaan, suasana akal, pikiran. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita simak bersama bagian akhir dari surat Al-Asr. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati kita dalam kebenaran. Mana yang disebut kebenaran itu termasuklah
kematian ini benar adanya. Kenapa disebab kematian ini benar? Yang pertama, bahwa kita sadari bahwa kullu syai' halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali zat Allah. Tiada lagi kita sombongkan dengan kepiawaian harta kita. Tiada lagi kita sombongkan dengan kepiawaian kerjaan kita yang membuat kita berkuasa dan bertahta. Tiada lagi yang kita sombongkan kepiawaian, kecantikan dan ketampanan kita, karena semuanya itu akan hancur kecuali zat Allah. Maka mati, maka fanun hancur dan halikun hancur, semua itu adalah kebenaran. Yang tiada hancur itu adalah Allah, maka yang tak hancur itulah yang dituhankan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa ini akan hadapi kematian. Maka tadi kita katakan, kita yang ditinggalkan oleh almarhumah. Bukannya kita meninggalkan almarhumah di kuburan sendirian. Makanya hamba kata tadi, bisa jadi kuburan itu bus yang ber-AC sedap, udah ada makanan di situ, ya makanannya amal ibadah lah. Apa amal ibadah almarhumah? Ikhlas menerima penyakit bertahun-tahun tanpa berburuk sangka dengan Allah. Tiada buruk sangka dengan Allah. Kenapa berani kita ngomong begini, Bu? Wangi semalam itulah buktinya. Wangi badan almarhumah itulah buktinya. Bete tahu bagaimana kegiatan beliau. Tapi kalau tahu sama kemarin, waktu nunggu waktu lagi dimandiin dan dikafani, bapak di sebelah saya duduk mengatakan, Ustadz, beliau ini kalau udah habis pulang kerja tak ada cakap-cakap, pulang rumah udah bakti pada orang tua, gitulah. Bunda, tidak ini membuat Bunda sedih, tidak. Artinya membuat kita bangga punya anak yang begitu hebat menghadapi kenyataan. Maka dalam hal ini yang kedua, bahwa kita semua ini akan mati. Itulah kebenaran yang kedua, bahwa kita semua akan menghadapi mati. Tak ada yang tidak mengakui itu, kecuali orang yang wahan. Siapa wahan itu? Pecinta dunia. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa di mana kalian ini semua jadi hidangan orang kafir. Awak dimakannya lah. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Padahal kami banyak, waktu itu kita banyak. Iya. Tapi kita dikendalikan oleh mereka. Mereka makan kita. Siapa itu? Apa penyebabnya Rasulullah? Al-wahan. Karena kena penyakit wahan. Apa dia wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatud din. Cinta dunia, benci kepada agama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci pada kematian. Padahal kematian itu adalah gerbang. Itu dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, maka benarlah adanya berguru kita dengan kematian ini. Maka kata Rasulullah, kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu guru. Makanya pas waktu kita sholatkan semalam, kita bayangkan badan kita yang dalam kerenda tuh. Pas waktu kita saksikan sebelum dimandikan tidur di atas tilam, kita bayangkan badan kita yang di atas tilam tuh. Bukan tertengok jenazah almarhumah saat itu, tapi tertengok seakan-akan badanku yang tidur. Aku nengok sendiri jenazahku, aku bagikan ruhnya. Itulah yang kita jadikan kematian tubuh. Maka dalam hal ini masuklah kita kepada kebenaran utama. Itulah dia, Allah lah segala-galanya. Maka kata Rasulullah,
Ajaban lil amril mu'mini. Istimewa kali urusan orang beriman nih. Orang beriman nih, perkaranya segala yang dihadapi itu sangat membanggakan. Apa sebab? Inna amrahu kullahu khair. Segala sesuatu yang dihadapinya selalu baik. Tak ada yang tak baik. Orang beriman nih Bang Lili, tak ada yang menganggap buruk, yang ditengoknya itu semua baik. Inilah yang disebut berbaik sangka kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa-apa yang menyentuhmu berupa kebaikan, semua itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan apa-apa yang menyentuhmu berupa keburukan, itu datang dari dirimu sendiri. Gimana kita mengatakan buruk sangka pada Allah? Tidak ada kita berburuk sangka pada Allah. Apa yang baik itu? Dikala bahagia atau bersyukur, tidak sombong. Ini yang dikatakan Rasulullah tadi, menyambung hadis tadi. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Tidak ada satupun orang yang bisa memiliki keistimewaan perkara tersebut yang mampu dihadapi dengan enak kecuali orang beriman. Kenapa orang beriman tadi? In asobathu sarra'un syakara. In asobathu syarra'un syakara. Bila kena padanya yang enak-enak, maka ia selalu bersyukur kepada Allah. Maka dikaitkan dengan surah An-Nisa 79 tadi, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang mengenaimu tentang kebaikan, semua itu datang dari Allah. Pertanyaannya, yang baik itu mana Ustadz Adik? Dikala bahagia atau bersyukur, tidak sombong. Gak taunya semuanya, tapi ada juga yang sombong, banyak pun, banyak. Nah ini yang ditegaskan tadi, dikala bahagia, bahagia jadi orang kaya, bahagia jadi penguasa, bahagia dengan kuat otot badannya, bahagia dengan cantik dan tampan wajahnya, tapi ia tidak sombong. Nah ada yang kedua lagi, yang mana kebaikan tadi? Dikala derita, tahu bersabar, tidak putus asa. Kurang tampan wajahnya, kurang cantik wajahnya, kurang banyak hartanya, kurang berkuasa, dan kurang kuat otot badannya, tetap dia tidak menderita karena ia bersabar dan tidak putus asa. Inilah yang dimaksud tadi, istimewa kali orang beriman nih. Ingin kita jadi orang beriman kan Bang? Iya kan Dek? Artinya tak ada kita merengut menghadapi nyataan hidup nih Bang Indra. Ini sekalian menceramahi yang kena musibah Legang Dam ini, tak dapat kabar awak. Jadi jangan dibilang si adik tak mau datang, tak dapat kabar, lupa Bang Indra ngasih kabar. Bini almarhum Pak Jokudin tak dapat kabar awak, mama si Bobi meninggal tak dapat kabar awak, Wak Aman si Payung tak dapat kabar awak, mentang-mentang awak di Kampung Nangka tak dikabari awak. Ini main-main ya ini. Ya, minta izin ya Ibu ahli musibah, di rumah ini kita padakan semua untuk gang damai, sekalian memberikan tawar sedingin. Maka dalam hal ini yang disebut tadi, istimewanya orang beriman itu adalah tak pernah merengut menghadapi kenyataan. Apakah itu dikala bahagia? Karena dia selalu bersyukur. Di mana rengutannya? Sombong dia. Ada yang menyaingi dia, merasa disaingi dia. Ketika derita, tidak berputus asa, sabar dia. Maka dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Bukankah almarhumah Adinda Nora Eldiani binti Dapot Raja Sinabutar hanya membawa kain kafan dalam kuburan? Maka oleh karena itu yang terakhir, in asabathu
darraun sabar. Itu tadi. Apabila menyentuh kepada dirinya sesuatu yang derita, dia tetap dalam keadaan sabar. Wa kana khairan lah. Itulah yang membuat mereka menjadi orang istimewa. Siapa dia? Orang yang beriman. Kenapa? Sebab dia tidak dalam keadaan merengut. Karena dia hanya mengimani Allah lah Tuhan. Bukan harta Tuhan, bukan kuasa Tuhan, bukan kekayaan Tuhan, bukan tahta itu Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Rahman. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadari kita semua. Tinggal pertanyaan terakhir, Ustadz Ade, bagaimana biar jadi orang yang beriman, enak menghadapi dan baik sangka dengan menghadapi kenyataan, karena baik sangka dengan Allah. Tenang, itu kayak lagu-lagu tuh, hati senang walaupun tak punya uang. Tak punya uang aja hati senang, apalagi punya uang. Bagaimana caranya itu? Jangan lupakan sholat kita. Karena sholat itu makan sesungguhnya. Bayangkan Bang Lili, kalau sudah rokok tak bisa dipisahkan dalam diri. Rokok itulah ibarat sholat. Tak bisa rokok itu untuk ditinggalkan di badan. Makanya rasakan, begitulah sholat itu kalau ditinggalkan. Kalau makan bayar, sekarang kembali ke rokok aja. Karena pernah merokok ya kan. Artinya apa? Sholat itu ibarat rokok. Sholat itu ibarat ngopi. Tak kena kopi hari itu sama seperti kita. Tak tenang kalau tak kena sholat di badan kita. Sudah? Gak ada rugi bagi Allah kalau kita tak sholat. Siapa yang rugi? Awak lah. Nak bergaduh aja dengan diri ini. Nengok orang merengut, orang nengok senyum, pikir awak ngejek awak. Itu ada aja. Kenapa? Itulah tak tenang hatinya. Minta ini bukan mengatakan kita tak beriman, karena orang beriman itu sejatinya tidak merengut menghadapi kenyataan, selalu tersenyum menghadapi kehidupan, baik bahagia dalam berkehidupan maupun derita dalam berkehidupan. Ia hanya satu taunya, Allah selalu sama bersamaku dengan penuh percintaan. Masya Allah, itulah yang dirasakan oleh Nora Eldiani, sehingga dikuburkan kemarin waktu mau diantar ke kuburan, tetap mewangi badannya. Masya Allah. Jadi ingat, kita semua tak bisa 5, usahakan 4. Tak bisa 4, usahakan 3. Tak bisa 3, usahakan 2. Tapi jangan sampai mau kiamat 2-2 terus. Orang sudah mengumpulkan harta banyak, udah nyampe ke bulan, awak ke padang bulan kena becekan. Tidak semuanya. Maka jadi karena itu tiada rugi bagi Allah kita tak sholat. Karena sholat itulah mencegah perbuatan keji, merugikan diri sendiri. Itulah tadi. Orang senyum sama awak, dipikirnya ngenyek awak. Awak merengut sama orang, orang gaduh sama awak. Dan dia mencegah perbuatan mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Mungkar itu membuat buruk suasana orang lain. Rugi orang lain gara-gara kita. Harusnya orang lain tadi ngasih kita rezeki, gara-gara kita gaduh bawaannya, tak jadi orang ngasih rezeki. Maka oleh karena itu, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itulah menjadikan kategori kita sebagai orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Bahagia, alhamdulillah bersyukur. Derita, alhamdulillah tetap bersabar. Yang penting napas masih bisa ditarik. Kayak narik rokok tuh Bang Lili. Ya. Dan tiada beruntung bagi Allah kalau kita sholat. Karena sholat itu untuk kita sendiri. Jadi tak ada rugi bagi Allah kita tak sholat, tak ada untung bagi Allah kita sholat. Karena untung dan rugi itu adalah kita sendiri. Makanya tadi saya kaitkan dengan contoh bagaimana kalau kita pisah sama rokok tuh, tak enak rasanya. Ini bukan suruh orang merokok Pak, ini biar enak membayangkan sholat itu seperti merokok. Bukan harus kita merokok, tidak, ya. Tapi kalau kita merokok, seperti begitulah kita sholat.
Kalau bahasa umumnya, kalau gitulah kita tadi makan, begitulah nikmatnya sholat. Jadi sholat itu kebutuhan. Kalau sudah tenang perasaan hati ini, tenang pikiran akal ini, mana lagi yang tak terkerjakan. Orang pun nengok wajah tersenyum, rezeki datang tanpa dikira-kira. Tiba-tiba ada orang memberikan job sama kita. Kan sedap, bentar lagi Idul Fitri, puasa aja belum. Bapak dan abang dan sekalian beserta ibu dan juga abang kakak yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan hiburan bagi keluarga almarhumah, keluarga ahli musibah. Yakinlah insyaallah Elda Yani menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Pertanyaan terakhir, bisakah kita menyusul beliau? Maka kuatkanlah hati kita, jangan tinggalkan sholat 5 waktu kita, jadikanlah sholat itu bagian dari diri kita. Karena kalau tak sholat, tak tenang hati, tak tenang akal, tak tenang perasaan, tak tenang pikiran, macam mana kita mau tenang menghadapi kehidupan. Mudah-mudahan kajian ini dapat bermanfaat. Pada Allah mohon ampun, pada sekali minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.